Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bawaslu Kolaka Timur, selamat datang di Ngawas Podcast episode 10. Kembali bersama saya, Rilda Messi Triguldian Jarit selaku host yang akan menemani kamu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu hal penting dalam kehidupan demokrasi, yaitu hak pilih. Sering orang menganggap bahwa urusan pemilu hanya menjadi penting ketika tahapan pemilu sudah dimulai. Padahal perlindungan hak pilih tidak mengenal kata menunggu tahapan. Justru pada masa non-tahapan, upaya menjaga hak pilih tetap harus berjalan dan masyarakat harus memastikan hak konstitusionalnya tetap terlindungi. Disinilah PDPB atau pemutakhiran data pemilih berkelanjutan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Oleh karena itu, pada podcast kita kali ini kita akan mengulas bagaimana pelaksanaan PDPB pada masa non-tahapan, apa saja tantangan dalam menjaga data pemilih, dan bagaimana masyarakat dapat ikut berperan untuk memastikan hak pilihnya terlindungi. Tentunya bersama narasumber saya yang sangat inspiratif dan juga luar biasa, yaitu Bapak Anhar Esos MFI. Halo Pak, selamat siang. Halo, selamat siang menjelang sore ya. Betul. Baik Pak, sebelum kita lanjut ke diskusi mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh ya, nama saya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Mici, ya, itu Anhar Esos MSI selaku Ketua KPU Kabupaten Kolaka Timur. Iya. Saya kira Kalau ya, tugas-tugasnya mungkin seperti apa Pak? ya tugas-tugas kami di KPU tentu banyak ya, apalagi sekarang setelah tahapan selesai, ya, kita baru saja melaksanakan tahapan pemilu, kemudian lanjut dengan pilkada yang kemarin sebenarnya saling beririsan tahapan. Tugas kita tentu sebagai komisioner wajib melaksanakan seluruh tahapan yang baik tahapan pemilu maupun tahapan pilkada sesuai dengan jadwal dan program yang diatur dalam PKP jadwal pemilu maupun pilkada. Ya, baik itu tentunya mulai dari tahapan verifikasi partai politik, ya, kemudian penataan dapil dan alokasi kursi, pencalonan, ya, kemudian kampanye, dana kampanye, ya, kemudian tahapan pemungutan suara, ya, kemudian penghitungan dan rekapitulasi sampai pada penetapan dan dilantiknya calon terpilih baik di pemilu presiden maupun legislatifnya, ya, kita di Kolaka Timur untuk DPRD kabupatennya, dan lanjut kita melaksanakan tahapan-tahapan di pilkada, ya, sampai pada penetapan calon terpilih bupati dan wakil bupati di Kolaka Timur sampai pada pelantikan. Saya Iya. kira itu untuk Baik. pada saat masa tahapan. Baik, seperti itu. Nah, itu kan tadi di masa tahapan Ya. ya Pak. Nah, bisa nggak dijelaskan kepada masyarakat apa sebenarnya yang dilakukan KPU, khususnya KPU Kabupaten Kolaka Timur ketika sedang tidak berada dalam tahapan? Ya, makasih Mbak Metsi lagi ya. Jadi ini menarik ya, karena ini pertanyaan yang kadang sering muncul ya di masyarakat maupun saya ya, kalau pergi ketemu teman, silaturahmi dengan keluarga, bahkan di dalam rumah sendiri, ya, tidak jarang biasa ditanyakan ya, eh, apa yang dilakukan KPU setelah tahapan. Berarti sudah selesai nih KPU Ya, kerjanya. Saya sampaikan melalui kesempatan juga tentu tidak ya. KPU tidak pernah berhenti atau selesai bekerja ya. Sebenarnya sama seperti pada instansi-instansi lain ya yang terus melaksanakan kegiatan atau tugas-tugas rutinitas. Oleh kita di KPU itu baik komisioner maupun sekretariat, ya. Sekretariat diisi oleh para pegawai, ya, pegawai pemerintah, ya, yang statusnya itu vertikal. Tentu ada tugas-tugas baik yang diamanahkan sesuai undang-undang kepegawaian, ya, tugas-tugas lain dalam mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan baik pada saat tahapan maupun non tahapan ya yang diberikan oleh pimpinan KPU provinsi maupun KPU. Kemudian ada juga komisioner yang tentu bertanggung jawab atau melaksanakan tugas secara fungsional terkait tahapan tahapan
pemilu ataupun pilkada. Nah, di luar tahapan ini, eee, ketika ditanya maka tentu kita melaksanakan tugas, misalnya selesai, pemilu atau pilkada itu kita menyusun ya, laporan pertanggungjawaban, baik pertanggungjawaban anggaran maupun pertanggungjawaban pelaksanaan Ya. tahapan. Dan setelah itu kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya ya, seperti, rutinitas masuk kantor ya, sesuai jam kerja ya, hari kerja. Hanya bedanya kalau di tahapan kita sekarang hanya sampai dari Senin sampai Jumat ya, ataupun kita libur. Kalau tahapan kita tidak mengenal itu, pokoknya Sabtu Minggu kita tetap masuk kantor. Kemudian kegiatan-kegiatan, lainnya seperti kita tetap melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan ya, mengedukasi, memberikan, eee, pemahaman kepada segmen-segmen pemilih kita ya, dalam membangun mewujudkan literasi, demokrasi khususnya di Ya. Kolaka Timur ini. Kemudian kita juga melaksanakan apabila ada proses pergantian antar waktu calon Ya. anggota DPRD di Kabupaten Kolaka Timur, karena itu yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Kolaka Timur. Dan ada anggota DPR aktif yang, eee tidak lagi memenuhi syarat menjadi Ya. anggota DPR, kemudian diajukan PAW dan waktu. Ya, kemudian seperti kita penguatan kelembagaan juga ya, diskusi ya, melakukan OGD atau rapat-rapat koordinasi, kebanyakan sekarang ini melalui Zoom kalau kabupaten kota. Itu semua dilakukan dalam rangka sebenarnya persiapan ya, kita menghadapi nanti pemilu atau pemilihan, ke depannya. Penguatan kelembagaan itu penting saya kira dalam, apa, melaksanakan nanti pemilu atau pemilihan yang akan datang. Nah, selain itu yang tak kalah penting yaitu melakukan pemutaran data pemilih berkelanjutan, karena ini menjadi kewajiban ya, menjadi kewajiban yang diamanahkan oleh Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, yaitu penyelenggara itu, berkewajiban untuk melaksanakan pemutahiran data pemilih dan memelihara ya, data pemilih tersebut secara berkelanjutan, tentu dengan memperhatikan, data kependudukan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, itu tepatnya diatur di pasal 14, 17, dan 20 di Undang-Undang 7, tahun 2017. Saya kira itu. Ya, terkait memelihara hak pilih begitu kan Pak. Ya, Nah, mengapa hak pilih masyarakat itu tetap harus dijaga meskipun sedang tidak berada dalam masa non tahapan Pak? ya saya kira, terkait pilih masyarakat ini bagi saya dan tentu ya teman-teman penyelenggara semua memahami ini, dan saya kira juga publik sangat memahami bahwa hak pilih masyarakat ini tentu menjadi penting ya. Ya. Karena kita tahu bahwa demokrasi itu kedaulatan tertingginya ada di tangan rakyat. Jadi hak pilih ini semacam, kuasa ya, atau daulat yang diberikan oleh masyarakat untuk dia nanti, pergunakan ya, pada saat pemilu atau pemilihan untuk menentukan, pimpinan atau wakil rakyat yang diinginkannya, menetapkan atau memperbaharui ya, mandatnya kepada siapa yang diinginkan. Jadi perlu dijaga, perlu dijaga. Penyelenggara tadi kaitannya mempunyai kewajiban ya, untuk melakukan, pemutahiran data, Pembaruan. pemilihan data agar pemilih ini tetap, eee, berada pada daftar pemilih ya, daftar pemilih tetap kita baik nanti dalam pemilu atau pemilihan maupun yang berkelanjutan kita lakukan ini, sehingga tentunya, memastikan bahwa mereka yang memenuhi syarat ini ya masuk dalam daftar pemilih, sehingga menjamin ya, menjamin daulat mereka untuk nanti mereka pergunakan pada saat pelaksanaan pemilu atau pilkada. Saya kira itu. Nah, kemudian Pak, apa yang menjadi fokus utama KPU, terutama KPU Kabupaten Kolaka Timur dalam menjaga kualitas data pemilih yang seperti tadi dijelaskan oleh Pak Ahmad? Ya, fokus utama kita tentu, melaksanakan pemutahiran, data pemilih secara berkelanjutan ini ya, di masa tahapan dengan, betul-betul kita maksimalkan. Iya. Kita maksimalkan dengan, eee, teknis pelaksanaannya ya yang diatur berdasarkan
PKPU ya nomor 1 tahun 2025 tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan ya. Kemudian eh, tentu dengan senantiasa eh, berkonsultasi ya. Kalau sekarang kita mungkin tidak langsung ke provinsi ya, tapi berkonsultasinya kebanyakan melalui komunikasi lewat HP ya, WA dan lain sebagainya. Kemudian apa yang menjadi teknis petunjuk dalam teknis penyelenggaraannya itu kita betul-betul jalankan ya, jalankan supaya tidak ada yang menyalahi ya, menyalahi sehingga semua bisa eh, terlaksana ya, pemutahiran data berkelanjutan itu secara baik ya, sesuai harapan kita yang pastinya itu tadi ya, agar pemilih khususnya di Kolaka Timur ini yang memenuhi syarat itu terdaftar dalam daftar pemilih ya, karena kita tahu bahwa data ini memang sangat dinamis ya, dia Ya, bergerak sangat dinamis, dia tidak stuck ya, dari hari ke hari, hitungan detik, hitungan menit bisa saja ada perubahan data. Misalnya ada pemilih kita yang tidak lagi memenuhi syarat, baik karena dia misalnya meninggal dunia ya, atau dia pindah keluar atau dia masuk TNI Polri ya, pindah atau domisili gitu ya ya. atau ada pindah masuk ya Ya, yang memenuhi pindah. syarat untuk didaftar, atau ada pemilih potensi baru yang genap berusia umur 17 tahun. 17 tahun ya. Jadi fokus kita bagaimana mengupayakan tentunya warga Kolaka Timur itu semuanya yang memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar pemilih, baik yang itu tadi dijelaskan yang baru memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam daftar pemilih di Polri maupun yang di apa di SMS-kan ya untuk tidak lagi menjadi pemilih di Polri. Saya kira itu. Baik, betul sekali, Pak. Nah, dari tadi nih, Pak, kita tuh sering menyebutkan kata PDPB, pemutakhiran data pemilih Iya. berkelanjutan. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu, Pak? Mungkin bisa dijelaskan secara sederhana agar masyarakat Oh itu iya bisa betul. mengerti. Iya. Seperti itu, Kalau Pak. pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu kan jelas tentu rujukan kita di PKPU 1 tahun 2005 ya tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu sendiri. Jadi kegiatan pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu adalah kegiatan kita memperbaharui ya Iya. data pemilih kita, yaitu data pemilih terakhir, baik data pemilu maupun pilkada yang barusan kita laksanakan di 2024 itu diperbaharui atau dimutakhirkan ya. Nah, seperti saya bilang tadi, data ini dinamis, Iya. bergerak ya. Nah, tentu dengan eh, hasil sinkronisasi data kependudukan ya. Ya. Data kependudukan yang nantinya itu diturunkan ke KPU Kabupaten untuk dimutakhirkan. Saya kira itu. Nah, kemudian data atau informasi apa saja ini yang menjadi perhatian KPU dalam proses pemutakhiran data pemilih itu, Pak? Eh, Data, Atau informasi, apa saja yang menjadi perhatian KPU? ya tentu yang menjadi perhatian data yang diturunkan itu Ya, kita lakukan pencermatan, ya, pengolahan data dan kita koordinasikan. Ya misalnya eh, data yang diturunkan itu ada kategori misalnya ternyata data pemilih kita meninggal ya. ya, Kemudian data pemilih kita ternyata ada yang sudah pindah keluar, ternyata ada juga yang tidak masuk, dan ternyata juga ada yang potensi baru. Nah, ini yang menjadi perhatian kita, konsen kita dalam melakukan pemutahiran data pemilih untuk kita lakukan pencermatan, ya, pemetaan data, pengolahan data dengan melihat elemen-elemen data tersebut, setiap pemilihnya apakah benar, mencocokkan, ya. Kemudian kita koordinasikan kepada instansi terkait seperti Capil, eh, TNI, Polri, ya misalnya ada pemilih kita yang ternyata masuk TNI atau ada yang sudah pensiun dari TNI ya, atau potensi pemilih baru kita yang berumur 17 tahun. Ini semua kita eh, perhatikan untuk supaya mereka eh, dimutakhirkan dalam pemutahiran data pemilih. Kalau pemilih yang memang memenuhi syarat itu kita masukkan sebagai pemilih memenuhi syarat, dan pemilih yang tidak memenuhi syarat kita
TMS-kan atau tidak lagi memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar pemilih kita. Saya kira itu yang menjadi perhatian kita. Baik. Nah, terkait data yang misalnya pemilih yang meninggal dunia atau pindah domisili atau pemilih pemula, nah bagaimana KPU mengetahui nih perubahan data ini? Ya, itu kan tadi ya, dalam proses pemutaran data ini alurnya kan KPU RI menurunkan data pemilih Ah ya, hasil sinkronisasi ya dengan data kependudukan yang tentunya ini dikonsolidasikan. Biasanya itu setahu saya per 6 bulan tuh, per 6 bulan konsultasikan oleh dengan kementerian yang apa mengurus ya terkait kependudukan pemerintah dalam negeri maupun di Capil ya, itu diturunkan ke KPU provinsi dan KPU kabupaten yang kemudian nanti itu kita olah. Nah, data yang diturunkan itu sudah ada kategori-kategorinya di situ. Misalnya, oh ini dinyatakan meninggal, pemilih ini dinyatakan potensi baru, pemilih ini pindah keluar, pindah masuk. Nah, dari hasil data yang diturunkan itu, kita pastikan ya, karena sistem atau prinsip eh, pemutaran data berkelanjutan itu kita memegang prinsip akurat, ya, harus akurat, harus benar, harus valid data dalam kita mutakhirkan ya. Maka dengan untuk memastikan itu, maka kita lakukan pencermatan atau dan koordinasi ya, kepada pihak-pihak terkait. Bahkan dalam pemutaran data itu kita juga turun ke lapangan ya. untuk memastikan itu, yaitu namanya melakukan pencocokan dan penelitian terbatas Coklit. ya. Kenapa dia coktas namanya? Ya, istilahnya coktat. Kalau di pilkada pemilu namanya Coklit. coklit. Ya, kenapa dia terbatas? Karena kita tidak melakukan pencocokan penelitian terhadap seluruh pemilih kita ya. Beda Ya, kalau di tahapan, jadi seluruh pemilih kita kita lakukan coktas karena kita punya sumber daya yang memadai, ada PPK, ada PPS, ada petugas pemutahiran, ya, data pemilih. Sekarang kita sifatnya dari data yang diturunkan itu untuk memastikan kita ambil sampel dari data itu agar ya, bisa lebih akurat kita pastikan dari tadi yang kita ya, sampaikan, yang Mbak Mica sampaikan, kita ketahui data yang meninggal apa dan lain sebagainya itu dipastikan, ya. ya. Dipastikan untuk diberikan status apakah memang masih memenuhi syarat atau tidak lagi memenuhi syarat. Saya kira seperti itu Ya. mekanisme kerjanya. Jadi mekanisme KPU dalam melakukan verifikasi dan memastikan data yang diperoleh itu benar-benar valid, salah satunya itu dengan coklit dan coktas gitu Ya, ya, Pak. coktas namanya kalau di Jadi maka, PDPB ya. berkelanjutan ini ya. Pencocokan dan penelitian terbatas. Ya. Nah, terkait saya punya case, Pak. Ya, Kebetulan kemarin saya ikut coktas. ya, Jadi ada warga memang yang kami dapatkan, dia itu meninggal dunia. ya, Tetapi namanya itu masih terdaftar dalam daftar yang diberikan KPU, masih terdaftar. Ketika kita sampari di rumahnya, ternyata memang eh, yang bersangkutan ini memang belum diurus data akta kematiannya. Ternyata memang beliau ini masih terdaftar di bansos, bantuan sosial. Nah, kira-kira bagaimana KPU menanggapi hal-hal yang seperti faktualnya itu? dia sudah meninggal ya, Iya, tapi masih terdaftar. terdapat Ya, itu di desa apa itu kemarin? Kalau boleh di tahu. Lalolai. Lalai kan, Iya. yang mungkin yang sama-sama kita turun itu ya, kertas. Itu di Oh, Loya, Lalai itu Pak. ya, yang lalai yang semester berapa kemarin? Semester Dua, 2 ya? iya, Ya, triwulan dua. ya. Jadi bukan saja di Lalai sebenarnya kasus itu ada beberapa case juga kita temukan seperti itu. Maka itulah fungsinya kita melakukan coktas ya. Iya, Nah, kalau ada case seperti itu, kita turun di lapangan dan melihat faktualnya seperti apa. iya, Ketika memang dia sudah meninggal, ya, maka kita akan arahkan, ya, sampaikan untuk diberikan bukti dukung, ya, bukti dukung. Apakah itu akta kematian iya, dari Capil, ya, kemudian kalau belum ada akta kematian, bisa semacam surat keterangan dari pemerintah setempat, iya. atau surat pernyataan dari keluarganya yang setempat bahwa yang bersangkutan sudah meninggal, ya, sehingga kita akan langsung meng-TMS-kan.
di Ya, daftar pemilih kita. Saya kira itulah gunanya PDPB ini dan dilakukan pemutaran data melalui juga metode kertas itu turun langsung ke lapangan. Saya kira itu. nah salah satunya lagi itu terkait pindah domisili, Pak. Ya, Memang kalau kita terjun ke lapangan ternyata memang banyak warga itu yang pindah dan tidak mengurus eh, tidak mengurus perpindahannya begitu. Salah satunya itu yang sering terjadi itu adalah ketika mereka eh, keluar kerja misalnya di tambang atau di mana. iya, Jadi mereka ini kan kalau di tambang itu kalau saya tidak salah ya, kalau mau masuk kerja di tambang mereka harus KTP-nya harus domisili tempat iya, tempat tempat kerjanya itu kan iya Pak. betul. Jadi memang banyak masyarakat yang saya lihat eh, tidak Mengurus mengurus. pindah Pindah memilihnya memilihnya. kan. Iya, Ya. Jadi itu ya fenomena yang harus kita apa namanya eh, terima ya. Artinya tidak bisa kita pungkiri hal itu. Ya. Jadi masyarakat pindah domisili secara kependudukan tidak otomatis disertai dengan pindah memilih. Ya. iya. Artinya kalau dia pindah penduduk di lokasi tujuan, maka tidak serta merta daftar pemilihnya ikut pindah. Ya. Jadi dia sifatnya harus aktif lagi melaporkan ke Oh, KPU ya iya. ataupun sebenarnya ke link-link atau kanal-kanal KPU yang kita miliki melalui Bitly ya laman KPU untuk lapor lapor data pemilih ya karena melalui tidak perlu langsung datang ke KPU bisa ya Iya. melalui kanal-kanal itu bisa langsung diproses yang penting ada bukti dukung jadi kalau dia sudah pindah penduduk dia laporkan ke KPU dengan bukti dokumen kependudukan yang terbaru maka pasti akan diproses. Jadi dia tidak otomatis memang pindah memilihnya kalau dia pindah walaupun dia sudah pindah penduduk. Saya kira Iya. itu ya secara teknis. Iya, jadi mungkin pada kesempatan kali ini mungkin kita bisa memberitahu masyarakat kalau sudah mau pindah mungkin bisa diurus Pak Ya, pindahannya supaya tidak menyusahkan KPU juga kan. ya itulah dalam PDPB ini kita juga mengenal prinsip yang namanya prinsip eh, aksesibilitas ya, Ya, partisipatif dan respon ya. Partisipatif ya kita membutuhkan peran aktif masyarakat ya untuk seperti itu tadi. Kalau dia pindah penduduk, dia juga eh, sebaiknya ya melaporkan ya ya, kepindahannya itu ke KPU sehingga kita proses di daftar pemilihnya. Ataupun juga ada masyarakat yang mengetahui ya yang mengetahui tetangganya, keluarganya tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih atau memenuhi syarat sebagai pemilih maka melaporkan ke KPU atau itu tadi melalui kanal-kanal resmi media sosial yang ada kami miliki ya khususnya di KPU Kolaka Timur ini baik melalui FB, Instagram, laman KPU maupun TikTok KPU Kolaka Timur itu bisa digunakan semua. Jadi itulah fungsi atau prinsip partisipatif, prinsip aksesibilitas, responsif yang perlu juga ya menjadi peran masyarakat bukan saja hanya tanggung jawab penuh dari KPU dalam menyukseskan PDPB. Saya kira itu. yaitu memang peran masyarakat di sini juga menjadi sangat penting seperti itu Pak Ya, dalam pemutakhiran data pemilih itu kan. betul. Nah, baik Pak. Mungkin pertanyaan selanjutnya, jika apa masyarakat itu juga bisa menyampaikan informasi terkait anggota keluarga atau tetangganya yang mengalami perubahan status data pemilih. Ya, itu tadi kita sudah bahas ya. Ya, Artinya peran masyarakat dibutuhkan ya, partisipasi masyarakat dibutuhkan karena untuk mengetahui hal-hal demikian KPU butuh juga partisipasi ya masyarakat. sulit untuk menjangkau itu ya kalau tidak ada informasi. Ya apalagi sekarang non tahapan, ya beda kalau tahapan pasti semua sumber daya kita yang kita miliki khususnya Badan ad hoc itu akan bekerja secara Ya, masif, secara aktif di apa menjangkau ya seluruh kecamatan dan desa 12 kecamatan dan 133
desa kelurahan. Ya, kalau non tahapan begini kita tidak punya badan ad hoc lagi. Ya, makanya dia sifatnya hanya PDPB berkelanjutan yang Ya, secara teknis pelaksanaannya itu tadi yang kita sudah jelaskan ya. Kita tidak sama seperti PDPB pemutahiran pada saat tahapan, sehingga memang dalam PDPB ini sangat dibutuhkan juga partisipasi. peran masyarakat, partisipasi masyarakat secara besar ya, secara masif. Itu. Nah, kemudian terkait pemilih pemula, Pak. Apa yang bisa dilakukan oleh pemilih pemula agar sejak awal datanya itu tercatat dengan benar? Ya, pemilih pemula ini kami sering ya menyampaikan hal ini khususnya pada saat kami turun sosialisasi langsung ya ke segmen-segmen pemilih, baik khususnya pada sekolah-sekolah ya, pemilih pemula yang sudah berusia 17 tahun untuk melakukan perekaman KTP supaya mereka mendapatkan KTP atau paling tidak pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini. Kita kan prinsipnya itu mendata pemilih dengan de jure ya, ada administrasi kependudukan, bukti dukungnya itu administrasi kependudukan, baik KTP, identitas kependudukan maupun kartu keluarga, itu. Tapi lebih baik ya tentunya harapannya agar mereka juga kalau memang sudah genap berusia 7 tahun mereka melakukan perekaman di Perekaman. capil setempat ya, sehingga kita bisa juga memasukkan mereka dalam daftar pemilih, dan itu tanpa menunggu data turun dari KPU untuk kita mutakhirkan dengan melapor langsung ke KPU, ya kita akan proses ya, setiap saat ya. Sesuai kalau sekarang sesuai jam kerja saja ya, atau melalui kanal-kanal situs KPU ya, laman Ya. KPU atau media sosial KPU. Kalau mau ke kantor itu hari kerja saja atau jam kerja. Saya kira itu. Apalagi sekarang zamannya digitalisasi Ya, kan, ya. Pak. Nomor admin juga kalau misalnya dapat nomor admin yang di-share di berbagai platform ya digital kita itu bisa langsung di WA nomor admin. Sudah ada Facebook, Iya, iya. Instagram, Saya kira itu yang seperti perlu itu. dilakukan oleh pemilih pemula. Iya. Baik, Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar KPU khususnya KPU Kabupaten Kolaka Timur dalam melaksanakan PDPB di masa non tahapan ini, Pak? Ya, tantangan kita kembali pertama saya kira itu tadi eh, keterbatasan sumber daya yang kita miliki di non tahapan, itu tadi kita tidak punya badan ad hoc, sehingga kita memang perlu eh, mendorong ya, partisipasi masyarakat secara masif ya, supaya mereka bisa membantu kami ya, dalam memutakhirkan data pemilih ini, sehingga daftar pemilih yang kita harapkan itu bisa sesuai keinginan kita semua ya dalam merawat menjaga demokrasi khususnya dalam tahapan pemutahiran data pemilih. Kemudian tentunya kolaborasi sinergitas ya dengan pihak-pihak stakeholder terkait, apalagi Bawaslu tentunya bersama penyelenggara itu harus tetap selalu dijaga, selalu ditingkatkan ya. Jangan ada kata kita ogah-ogahan ya, Iya. dengan ini pemutahiran data pemilih berkelanjutan, apalagi kalau kita sama penyelenggara harus betul-betul kita pahami bahwa dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini salah satu tujuannya adalah memelihara dan memperbaharui data pemilih kita yang nanti kita akan gunakan pada pemilu atau pemilihan selanjutnya, sehingga tugas-tugas kita ke depannya bisa lebih ringan ya, lebih ringan. Potensi-potensi masalah kita sudah kenali sehingga mudah kita mitigasi dari sekarang sebelum memasuki tahapan pemilu pilkada, khususnya dalam melakukan tahapan pemutahiran data pemilih. Tentu juga tantangan lainnya adalah dukungan anggaran. Iya. Dukungan anggaran kita tahu sekarang lagi Efisiensi, masa Pak. efisiensi ya, apalagi non tahapan ya, cok tas kita biasa data turun
ribuan ya. Iya. Kemarin saja terakhir di PDPB kedua tahun ini ya, triwulan kedua tahun ini Iya. itu ada 5.000 lebih data turun. Nah, itu harus kita pastikan. Pastikan. Belum lagi kita kalau ada data pemilih yang kita perlu lakukan pencetakan dan penelitian atau tetap terpaksa dengan turun langsung ke lapangan di daerah-daerah atau desa-desa yang kategori 3T ya, terluar, terpencil, dan terdalam ya. Jauh di sana kalau kita di Kolting seperti di Kecamatan Uwoi dan airnya di desa, khususnya di desa Awi Taure ya, itu butuh Effort. ya effort Berusaha. yang luar biasa untuk menuju ke sana ya, karena jalannya ya lumayan berat apalagi kalau musim hujan ya. Iya. Saya kira dan jauh ya. Saya kira itu tantangannya. Sudah jauh, sulit dijangkau, Iya. efisiensi lagi Iya, nih Pak. saya kira itu tantangan. Tapi insya Allah kita tetap akan berusaha maksimal memanfaatkan seluruh sumber daya yang kita miliki untuk mensukseskan PDPB ini. Iya. Per triwulan. Per triwulan. Sekarang sudah kita memasuki triwulan ketiga sekarang. Ya. Jumlah pemilih kita dalam PDPB itu selalu mengalami kenaikan, saya lihat ya, trennya ini dari DPT terakhir kan kita 90.165 di Kolaka Timur ini, laki-laki perempuan. Triwulan kedua kita mulainya triwulan kedua di tahun 2025 pasca pilkada, sudah 5 kali kita tetapkan. Sekarang itu sudah berada di angka 94.720 atau mengalami kenaikan 5% ya. Nanti dicek apakah saya keliru karena kan selalu diumumkan ya. Karena dalam PDPB ini salah satu alur pelaksanaannya itu setelah dimutakhirkan ya, di rekap melalui pleno terbuka dengan mengundang berbagai pihak terkait, kemudian kita umumkan. Nah, itu hal-hal yang harus dilakukan dalam PDPB. Saya kira itu. Silahkan dicek di kanal resmi KPU Kabupaten Kolaka Timur. Iya. Sudah ada sekarang, ada Facebook, ada Instagram, tidak susah lagi ya Pak. Betul sekali. Nah baik Pak, pertanyaan selanjutnya ini. Apa inovasi yang sedang atau akan dilakukan KPU, khususnya KPU Kabupaten Kolaka Timur, agar masyarakat itu lebih mudah berpartisipasi dalam pemutakhiran data pemilih? Ya, sejauh ini inovasi yang kita lakukan tentu dengan meningkatkan edukasi pendidikan pemilih, sosialisasikan PDPB ini. Selain kita sosialisasikan pentingnya menjadi pemilih yang cerdas ya, juga kita sosialisasikan terkait pentingnya pemutahiran data pemilih ini agar masyarakat selalu rasa keinginannya untuk mengetahui apakah dia sudah terdaftar itu perlu didorong terus ya, ataupun mengajak kepada pemilih agar misalnya dia sudah terdaftar tapi silakan bantu cek misalnya ada keluarga tetangganya ya yang belum terdaftar untuk disampaikan ya, agar mereka bisa juga masuk dalam daftar pemilih. Kemudian kita juga memanfaatkan karena sekarang zaman digitalisasi seperti yang kita sudah bahas, memanfaatkan media-media sosial yang ada, mengajak ya, keterlibatan peran masyarakat yang lebih besar lagi untuk berpartisipasi ya, dalam mewujudkan daftar pemilih berkelanjutan itu, biar daftar pemilih kita itu memenuhi prinsip-prinsip namanya prinsip mutakhir, akurat, komprehensif, valid ya. Jadi data kita valid, yang ada yang salah, benar atau akurat dan data pemilih kita ini akhirnya menjadi berkualitas ya. Karena harus menjadi pegangan kita semua, data pemilih yang berkualitas ini bisa berdampak ya pada pelaksanaan demokrasi yang lebih baik lagi. Karena biasanya masalah-masalah muncul ya di akhir itu dalam pelaksanaan tahapan, tidak jarang, tidak sedikit itu persoalan data pemilih. Iya, Ya. betul Pak. Saya kira itu. Jadi data pemilih ini sangat mendukung pelaksanaan tahapan-tahapan penting lainnya. Seperti pemungutan suara, ya, rekapitulasi hasil. Kemudian kita juga dalam mencetak logistik, ya,
surat suara utamanya itu kan berdasarkan DPT kita. Saya kira itu ya. Ya. Jadi salah satu inovasi yang dilakukan KPU Kabupaten Kolaka Timur yaitu salah satunya itu sosialisasi ya Pak. Ya, Apalagi sekarang ada Gensi ini Pak. Mereka ini harus diedukasi, harus diliterasi terkait pemutakhiran data pemilih. Ya. Seperti itu ya Pak. siap. Nah, Dan satu lagi tentunya Iya. berkolaborasi ya, Betul. dengan stakeholder Kolaborasi. terkait pentingnya mewujudkan data pemilih yang berkualitas. Kira itu. Iya. Baik. Nah, ini pertanyaan menarik nih. Kalau boleh disampaikan dalam satu kalimat. Iya. Dalam satu kalimat nih Pak. Mengapa masyarakat harus peduli dengan PDPI? Ya, karena itu tadi di awal saya bilang ya, demokrasi ini kedaulatan tertinggi adalah di tangan rakyat. Rakyat. Dengan menjaga masyarakat Menjaga masuk hak dalam pilihnya. daftar pemilih atau menjaga hak pilihnya, maka berarti ada jaminan masyarakat itu menggunakan daulatnya, menggunakan kuasanya, apakah untuk menetapkan atau memperbarui mandatnya kepada siapa pemimpin atau wakil rakyat yang diinginkan sesuai pilihannya. Saya kira Iya. itu. Baik, jadi demokrasi Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. betul Kedaulatan ada ada di di tangan rakyat. karena demokrasi kedaulatan ada di Ada tangan di tangan rakyat. Kedaulatan pemilu ada di tangan rakyat. Rakyat. Itu ya kalimatnya ya, masyarakat Kolaka Timur. Baik. Nah, apa pesan KPU kepada masyarakat yang merasa bahwa pemilu itu masih lama? Jadi tidak perlu peduli dengan data pemilih sekarang. Ya, saya kira tentu kita tidak boleh Acuh. skeptis ya terhadap itu. Pandangan seperti itu harus kita buang jauh-jauh ya. Ya. Karena kalau saya sendiri punya prinsip istilahnya lebih baik kita kerjakan ya sedikit demi sedikit sebelum waktunya tiba daripada menumpuk pekerjaan itu. Ya, pemutaran pemilih berkelanjutan saya kira seperti ini sifatnya ya. Kita kerjakan, manfaatkan di masa non tahapan untuk melaksanakan pekerjaan besar ini. Ya. Karena ini tidak main-main, tidak kecil ya. Persoalan data ini sifatnya kompleks ya. Sifatnya kompleks dan data ini sangat banyak ya. Kita saja di Kolaka Timur penduduk kan sudah sampai 120 ribuan ke atas ya. Data update terakhir dan data pemilih kita saja ini bayangkan dari pilkada 2024 hanya 2 tahun sudah bertambah 4 ribuan. Jadi pekerjaan kalau kita kerjakan melalui PDPB ini jauh sebelum datang tahapan ya sebenarnya kita tidak terasa nanti juga sudah datang tahapan 2027 itu kalau kita menghitung mundur ya 5 tahun pelaksanaan 20 bulan sebelum tahapan pemungutan suara itu sudah jalan tahapannya. Berarti 2027 pertengahan itu sudah masuk ya, tahapan pemilu. Ya. Jadi kalau kita kerjakan dari sejak dini ya pasca pemilu atau pemilihan melalui PDPB ini bisa lebih meringankan kerja-kerja kita ke depannya, potensi masalah kita bisa lebih minimalisir yang akan kita dapatkan di pelaksanaan tahapan nanti. Saya kira itu, khususnya dalam pengungkapan data. Jadi seperti kata pepatah, sedia payung sebelum hujan. Ya, boleh. Seperti itu ya Pak. Siap. Nah, baik. Apa pesan KPU kepada masyarakat yang ingin memastikan hak pilihnya tetap aman dan terlindungi? Ya, tentu peran aktif dari masyarakat sekali lagi sangat dibutuhkan ya. Yaitu mengecek ya melalui situs Lindungi Hakmu atau media-media sosial KPU Kolaka Timur atau datang langsung ke kantor KPU Kolaka Timur di Kelurahan Tababu ya, yang mau mengarah Jalan Keladongi masuk. Besar apa namanya. Sekira masyarakat pasti sudah banyak tahu ya di mana kantor KPU Kolaka Timur. Kita siap melayani
sesuai jam pelayanan. Bukan 24 jam ya, Iya. sesuai jam pelayanan. Jadi jangan juga datang malam-malam Betul, ya, Pak. betul. Iya. Harus jam Kecuali kantor. hubungi admin atau melalui Iya. kanal-kanal yang ada. Saya kira itu. Baik, terakhir Pak. Iya. Apa komitmen KPU Kabupaten Kolaka Timur dalam menjaga hak pilih masyarakat sejak sekarang sampai pemilu berikutnya? Ya, komitmen kita tentu melalui PDPB ini kita akan manfaatkan, ya, mengupayakan sekuat tenaga, ya, baik pikiran maupun tenaga, memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada dengan berbagai keterbatasan, ya, khususnya dalam di masa efisiensi anggaran seperti ini, kita akan senantiasa pastikan agar warga Kolaka Timur khususnya yang memenuhi syarat itu masuk dalam daftar pemilih, dan yang tidak lagi memenuhi syarat itu kita tidak masukkan lagi dalam daftar pemilih, sehingga daftar pemilih kita ini betul-betul dikatakan menjadi daftar pemilih yang berkualitas, terpenuhi seluruh prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi kita, khususnya dalam PKPU 1 tahun 2025 terkait metadata pemilih berkelanjutan, baik prinsip yang mutakhir, ya, komprehensif, akurat, responsif, partisipasif, aksesibel, terbuka, ya, dan akuntabel. Insya Allah kita akan wujudkan itu di Kolaka Timur dalam pemutaran data pemilih. Allah. Dan mungkin yang terakhir sekali nih Oh Pak. iya, masih ada lagi terakhirnya. Iya, iya. Kesan dan pesan terkait program Ngawas Podcast Oh, Bawaslu Kolaka ya, Timur. pokoknya Ini yang paling penting ini Pak. luar biasa Bawaslu Kolaka Timur. Saya siang hari ini menjelang sore angkat topi, ya. Pokoknya sangat Terima kasih Pak. mengedukasi. Kegiatan ini terus ditingkatkan dan dilibatkan berbagai pihak, ya, Ya. dalam rangka tentu ini semua kembali lagi tadi merawat, ya, memupuk, menjaga demokrasi kita di Kolaka Timur ini, sehingga informasi-informasi penting, ya, ini bisa tersampaikan kepada seluruh elemen masyarakat di Kolaka Timur ini melalui kegiatan podcast ini. Iya. Insya Allah. Nanti kami balas mengundang juga Bawaslu di Siap, Pak. KPU pada podcastnya. Ya. Saya kira itu. Siap Pak. Baik, itulah tadi podcast kita pada hari ini. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Anhar sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber di kegiatan Ngawas Podcast kita kali ini. Baik, sebelum kita tutup mungkin Pak, apakah Pak Anhar mungkin pernah mendengar tagline Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur? Apa itu? Bersama rakyat, Oh, awasi pemilu. siap. Ya. Jadi sebentar di akhir ketika saya katakan bersama rakyat, awasi pemilu bersama Bawaslu, Pak Anhar nanti bilang kita tegakkan keadilan pemilu. Boleh ya Pak? Boleh. Boleh ya Pak? Siap. Baik, melalui perbincangan kita pada hari ini, kita dapat memahami bahwa masa non tahapan justru menjadi ruang penting untuk memastikan tidak adanya hak pilih yang terabaikan. Melalui PDPB atau pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, kita memastikan bahwa masyarakat itu dapat menggunakan hak pilihnya, karena pada akhirnya melindungi hak pilih berarti menjaga hak setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan masa depan bangsa. Tetap peduli, tetap berpartisipasi, bersama kita jaga hak pilih dan kawal demokrasi. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, Kita tegakkan keadilan pemilu. Bawaslu sukses. salam awas. Salam awas. Thank you, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.